Iya, dalam diri kita itu ada yang kita sebut sebagai eee, kekanak-kanakan ya. Mhm. Dulu kala itu sempat ada, apa namanya, promo ya, iklan sebuah handphone yang bagus sekali. Di situ, mengambil shoot-nya presiden-presiden dunia, Mhm. pada saat mereka dalam kondisi kekanak-kanakan. Waktu itu ada presiden dari Uni Mhm. Soviet, kemudian ada Amerika, ada kepala negara lainnya. Terus di bawahnya ditulis bahwa dalam diri setiap kita itu ada jiwa anak-anak, Mhm. jiwa kreatif seorang anak. Hanya saja setelah dewasa kita lupa, kita lebih sering bilang, "Kamu dong yang mestinya ngertiin mama Mmm. atau ngertiin papa." Padahal dia belum pernah jadi orang tua, tapi kita pernah jadi mereka. Oke. Makanya ya, kita terus selalu, evaluasi diri supaya kita selalu ingat bahwa mestinya kita yang lebih banyak mengerti kepada mereka karena kita pernah jadi mereka dan di dalam diri kita ada jiwa mereka. Oke. Kalau bicara soal anak-anak ini kan memang mereka apa adanya ya dan polos. Ya, Jadi ketika memang itu kita biarkan berkembang, maka itu akan menjadi sebuah kecerdasan untuk anak-anak kita. Dan betul. saya begitu lihat Ayah mau mengulas tema ini tentang kecerdasan, anak lebah dan, versus kecerdasan anak manusia. Ini menarik sekali bicara soal, lebah ya. Kehidupan lebah itu sendiri juga sangat menarik ya Ayah, apa adanya, tidak pakai pendidikan yang tinggi, tetapi mereka ternyata mampu mengerjakan banyak hal dengan luar biasa sekali. Ya, saya memang selalu suka dengan tema-tema yang mengejutkan. Banyak orang yang kaget mungkin ya, kok Mhm. anak manusia dibandingin sama anak lebah gitu. Oke. Nah, kenapa sampai pada pemikiran ini ya Mbak ya? Karena begini saya lihat, anak-anak manusia ini semakin hari semakin terasa kasihan sekali. Mereka terhimpit oleh tekanan-tekanan orang tua yang ternyata mereka orang tuanya juga ditekan oleh sistem pendidikan yang ada. Dan siapa masalahnya pembela mereka? Tidak ada. Ya. Mereka seolah-olah terpaksa melakukan itu, dipaksa melakukan itu tanpa sebuah pembelaan. Padahal seorang terdakwa di pengadilan saja bisa diadili apabila dia punya pengacara atau punya pembela. Mhm. Jika dia belum punya pengacara maka tidak bisa diadili padahal dia sudah jelas dalam statusnya misalnya terdakwa, orang yang bersalah. Nah, anak kita dia bukan terdakwa gitu. Dia Mhm. punya hak untuk menolak, dia punya hak untuk hidup bebas, dia punya hak untuk bermain, dia punya hak untuk mengerjakan apa yang dia sukai dan tidak mau mengerjakan apa yang dia tidak sukai. Tapi kalau kita perhatikan, semakin hari kita lihat Mhm. hak-hak itu semakin tidak ada, semakin terampas dari anak-anak kita. Ya. Mereka tidak lagi punya waktu bermain, melainkan digantikan dengan kursus, les, bimbingan belajar, persiapan ujian. Waktunya lebih padat dari orang tua sepertinya ya? Iya. Nah, padahal zaman kita kecil dulu nggak begitu. Mmm. Itu saja sudah cukup buat kita stres. Yes. Nah, anak kita dibuat seperti itu. Kemudian mereka diambil hak bermainnya, mereka diambil hak untuk memilihnya, mereka diambil hak untuk menolaknya. Nah, lantas mereka punya apa dan siapa yang akan membela mereka? Nah, kita tidak akan bicara tentang bela-membela secara hukum, tapi kita akan bicara tentang sebuah kesadaran, membuka kesadaran supaya kita selaku orang tua, kemudian kita selaku guru, atau mungkin di antara pendengar kita ada pengambil kebijakan di bidang pendidikan, jika tersadarkan mungkin kita akan realize bahwa oh iya ya selama ini kita sudah merampas banyak sekali hak-hak seorang anak. Bayangkan kalau sejak kecil mereka hidup dalam sebuah tekanan dan stres, seperti apa nanti setelah besar? Bahkan anak-anak yang dulu kita waktu itu masih banyak mainnya, Mhm. masih banyak bahagianya saja menghadapi kehidupan sekarang bukan main, stres. Nah, disitulah saya ingin mencoba membandingkan. Apakah benar bahwa anak-anak kita itu memang bodoh? Satu. Mhm. Apakah benar memang anak-anak kita itu harus dijejali berbagai macam pelajaran sampai SD itu Mhm. 16, SMP itu 24?
Apa benar seperti itu? Apa benar mereka itu setiap hari harus diisi dengan les, bimbel, kursus dan sebagainya? Apa benar mereka itu tidak boleh bermain? Nah, makanya saya ingin membandingkan dengan seekor anak lebah. Anak lebah loh. Iya. Nah, di mana letak perbandingannya? Kalau kita bicara seekor anak lebah itu nggak pernah sekolah, nggak pernah ikut sekolah. Nah, tapi coba kita perhatikan, tanpa sekolah nanti mereka kalau besar itu sudah bisa jadi seorang arsitek yang luar biasa. Ya. Kemudian mereka secara ilmu kepemimpinan luar biasa, ada yang memimpin. Kemudian mereka memilah-milah, membentuk sebuah tim. Ada tim pelindung yang memiliki sengat, ada tim pekerja yang disebut lebah pekerja, ada tim penjaga, ada ratu yang memimpin dan sebagainya. Mereka sangat teratur, Harmonis lebah, ya kehidupannya. tanpa sekolah loh. Nah, sampai suatu ketika seorang ahli lebah itu melakukan penelitian. Kok bisa lebah ini sepintar ini, Mbak? Bahkan kalau diteliti lebih dalam lagi, kita mau buka ya, di YouTube itu ada videonya. Saya punya menyimpan banyak di YouTube itu. Ternyata kalau kita bicara tentang dunia arsitektur lebah, itu sangat-sangat menakjubkan. Meskipun anak-anak lebah ini dulunya nggak bersekolah. Yang pertama yang menakjubkan, yang paling menakjubkan dari semua yang menakjubkan adalah bentuk sarang lebah itu heksagonal. Heksagonal, jadi seperti seluler ya. Nah, bentuknya kalau sudah jadi ya ada yang bulat, ada yang agak lonjong, tapi isinya itu heksagonal. Nah, pada saat pembuatannya, nah kalau kita manusia membuat sesuatu itu kan biasanya dari tengah ke pinggir, Mbak, atau urut kacang ya, dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Tapi kalau lebah enggak, Mbak. Dia dari 4 dan 5 sisi atau 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi ketemunya di tengah. Di tengah, ya, betul. Dan begitu ketemu itu jadinya kok ngepas heksagonal, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Betapa menakjubkannya mereka. Betul, punya perencanaan yang matang dan tadi ya betul-betul mengukurnya sangat akurat, perhitungan ya. Sangat akurat sehingga ketemu di tengah itu persis dapatnya heksagonal juga. Coba bayangkan, kita bikin gambar saja, nggak usah bicara bangunan ya, gambarnya saja bayangin. Itu sudah sulit, Mbak. Nah, kemudian waktu membuat sarang lebah itu bentuknya dia punya kemiringan 10 cm untuk menyimpan madu-madu tadi. Jadi madunya masuk di situ. Nah, kemudian kenapa yang dipilih segi 5? Kenapa enggak segi 6 ya? Kenapa enggak segi 5? Kenapa enggak segi 4? Ternyata setelah diukur-ukur, apabila kita punya tanah ruangan digunakan untuk gudang, nah gudang penyimpanan yang paling bisa menyimpan banyak itu apabila bentuknya heksagonal. Nah, ini dikerjakan oleh lebah yang dulu waktu masih anak-anak mereka bermain bebas. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kepintaran ini? Ternyata setelah diteliti lebih jauh oleh ahli genetika, kepintaran ini sudah ada dalam sistem genetikanya lebah. Jadi dalam gennya, struktur gennya, spiral gennya. Bahwa mereka sudah tersistemik dalam gen itu, bahwa mereka nanti akan mampu melakukan pembuatan sarang yang luar biasa, pembagian sistem kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Tuhan mendesain sistem DNA pada lebah sebegitu luar biasanya, sebegitu luar biasa, bagaimana dengan anak manusia?